Selamat pagi. Bagaimana kabar? Puji Sehat? Tuhan, sehat Pak. Puji Tuhan, sehat Pak. Oke, baiklah. Bagaimana keadaan panasnya? Siapa namanya anaknya, anak ibu? Aaron Pak. Aron. Bagaimana keadaan Aron? Puji Tuhan udah bisa tidur dia Pak. Dikasih obat kan? Sudah semalam sudah bawa ke dokter memang Pak. Tapi mungkin entah semalam masa apanya maka demam sampai pagi nggak tidur gitu. Apa kata dokter? Sehingga Radang tenggorokan Pak, infeksi, maka itu buat dia panas. Udah seminggu memang dia pilek, jadi kami hanya ngasih obat-obat biasa. 2 minggu. Bukan pilek-pilek, tapi kayak biasa. Jadi udah sama kakaknya juga, banyak ini radang tenggorokan udah infeksi. Yang mungkin buat dia demam Pak. Nggak mau minum pula, jadi susah menurunkan panasnya Pak. Udah usia berapa dia? Setahun 4 bulan Pak. Wah, itu ya. Agak susah kalau anak-anak setahun 4 bulan ya. Iya Pak. Oke lah, baiklah supaya tidak memakan waktu nanti mana tahu anak si Aaron nanti bangun terganggu gitu ya. Baik, kita mulai perbincangan kita untuk hari ini. Sebelum kita mulai perbincangan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi ini boleh bertemu dengan Ibu Desperia dalam rangka bimbingan tesisnya. Kami mohon supaya Tuhan memberikan hikmat bagi kami sehingga kami menambah wawasan khususnya buat Desperia dalam rangka persiapan memasuki bab selanjutnya. Khususnya kami memohon supaya Tuhan memberkati Aaron supaya kau menurunkan panasnya sehingga dia dapat pulih sembuh sehingga Ibu Desperia bisa berkonsentrasi melanjutkan tugas penulisan tesis ini. Terpujilah Engkau Bapa dan Kristus. Amin. Oke, baik. Saya sudah terima perbaikan pembahasan untuk topik kita hari ini. Dan kemarin kita sudah berbincang antara pilihan mana yang mau dipilih, apakah itu untuk penelitian kepada kaum pendeta atau pada penyetua. Nah, sekarang sudah diputuskan ini berbicara soal penyetua dan diaken. Nah, jadi ini sudah lebih spesifik, sudah kita batasi permasalahannya sehingga tidak lagi menyimpang banyak ya, sehingga nanti kita fokus dalam rangka penyelesaian studi ini. Nah, saya akan share screen supaya kita bisa melihat secara langsung apa yang akan menjadi topik kita hari ini. Nah, jadi kontroversinya sudah kita persempit ya dari pendeta, jadi sekarang sudah khususnya gelar ketua dan emeritum diaken di GBKP. Tapi di sini belum dibuat GBKP. Mohon maaf Pak, suaranya boleh lebih kuat Pak. Oh ya, kurang dengar Pak. Sebentar, saya setting dulu ya. Oke, apa ini sudah jelas? Oke, settingannya tadi kurang pas. Oke, baik. Ini sudah kita ganti atau kita revisi lagi. Kontroversi itu bukan lagi kepada pendeta, tapi sudah kepada diaken dan penatua. Tapi di sini belum Desmiria sebut nama gereja kita. Kalau bisa nanti disebut di sini di BKP mana, sehingga nanti lebih khusus. Kalau nanti di BKP berarti kan dia menjadi umum gitu. Tapi kalau nanti masih punya waktu, kita misalnya mau buat ini, membahas ini, artinya GBKP secara umum mulai sejak 1975 sampai 2020 tidak apa-apa. Tapi kalau mau supaya bisa kita mengejar tugas ini hampir sampai September nanti,
lebih baik saya pikir langsung ke GBKP yang 97 itu. Walaupun nanti kita dalam pembahasan akan membahas tahun-tahun ini, sehingga tidak terjebak kita nanti pada pembahasan GBKP secara umum, karena itu akan tentu membawa waktu panjang ya. Tapi kalau nanti kita khususkan khususnya GBKP yang Ibu layani sekarang, itu akan lebih cepat kita selesaikan. Sehingga kita akan langsung melihat kontroversi itu di lapangan. Nah, kemudian nanti tesis ini diajukan untuk kalau dia kata sandang tidak usah huruf besar untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar magister teologi. Nah, itu ya. Itu penulisan yang baik. Kemudian sekolah tinggi teologi dalam kurung STT bisa ada program pasca sarjana magister teologi. Oke. Nanti kalau bisa nanti bisa di gereja GBKP mana ya? Kalau bisa. Kemarin Pak, usul Pak MW, gimana kalau klasis aja katanya, kan karena saya bilang nggak apa-apa itu Pak GBKP, satu gereja aja untuk sebuah tesis. Ya, kalau memang boleh distrik gitu, klasis katanya. Itu gimana menurut Bapak? Boleh, kalau misalnya nanti dia punya waktu, jadi dia punya banyak kesempatan, jadilah klasis Medan Medan itu apa? Nah, jadi boleh. Ini tentu kan nanti kamu harus, kalau dia pakai kuantitatif, berarti kan harus membuat kuesioner kepada berapa jemaat di klasis Medan ini. Kalau misalnya ada 20, harus punya waktu 20 kali menyebar angket kepada mereka. Apa nggak bisa kalau kita model apa saja Pak? Seperti interview saja Pak? Harus angket ya Pak? Nah, kalau interview bisa. Kalau nanti metodologinya kualitatif. Kalau dia metodologinya kualitatif, nah tidak perlu semua wawancarai jemaat itu, runggun itu. Nah, jadi pilihlah jemaat yang berkualitas. Jadi misalnya klasis Medan itu berapa jemaat? Ada 16. 16 jemaat. Nah, jadi dipilihlah nanti jemaat mana yang berkualitas dari 16 ini. Jadi kalau ada misalnya 10 jemaat yang berkualitas, itu aja yang diwawancarai. Oh, berarti standarnya kualitas saja gitu Pak, tidak ambil jemaat yang di kota, semi kota, desa, nggak gitu kita ambil Pak? Dari 16, 10 gitu Pak? Iya, kalau kualitatif itu kan bukan soal desa, kota, dan metropolitan. Intinya dia berkualitas. Entah dia di desa, entah dia di kota, sama. Intinya berkualitas. Makanya dia penelitiannya kualitatif. Tapi kalau kuantitatif tadi nggak bisa. Jadi dia harus pakai rumus. Ini 16 jemaat misalnya, minimal dia 60% dari 16 jemaat. Harus ada kuesionernya. Jadi minimal dia 11 atau 12 jemaat. Nah, itu. Tapi karena ini kualitatif, jadi jemaat itu dipilihlah yang berkualitas. Oke, ini sudah latar belakang masalah. Oke. Ini sudah ya. Nah, kalau seperti nanti harus dihindari ya, tanggal, karena 18 itu sudah tanggal itu. Atau tahun-tahun itu juga dihindari.
Nah, ini seperti ini. Menurut A.N. Hendrik, ada 4 hal yang penting dalam perjanjian baru berkaitan dengan tugas hamba Tuhan. Nah, kalau ini semua, 1, 2, kedua, ketiga, keempat ini kutipan langsung dari si Hendrik itu, maka dia harus dibuat ini semua, yang ini sampai ke bawah itu menjadi menjorok ke dalam ini 5 ketuk atau 5 spasi. Baru nanti di sini juga 5 spasi. Lalu dia menjadi 1,5 spasi jaraknya. Jadi fontnya menjadi 11. Dirapatkan dia. Nah, ini kalau menurut A.N. Hendrik semua ya, halaman catatan kaki. Meskipun bahasanya nggak bulat-bulat dari situ Pak, kita ringkas-ringkas, tetap itu seperti tadi kita buat ya Pak. Ya, ya harus gitu, karena kita buat. Kecuali kita parafrase, maka kalimatnya langsung terus. Langsung. Jadi jangan dibuat pertama, baru di bawah kedua, ke bawah ketiga, jadi langsung semua. Pertama nanti jadi ini misalnya ditarik ke sini, kemudian ketiga ini pun ditarik ke sini, keduanya juga ditarik, jadi lanjut. Ini kedua tarik ke sini. Itu kalau kita parafrase. Kalau kita parafrase, ini tidak usah mencorok. Tidak usah mencorok, tapi lanjut nanti ke sini. Masuk, ditarik. Dari pertama, langsung tarik ke sini, langsung kedua, ketiga, keempat. Jadi fontnya sama 12, spasinya sama 2. Jadi tidak usah. Baru nanti di bawah, bandingkan. Ini. Di sini DND. A.N. Hendrik dengan terumah Allah. Gitu. Oke. Oke, sudah dijelaskan. Ini pilih kecil. Profesor 1. Ini nanti didekatkan ya. Jangan ada spasinya. Oke. Nah, berkhotbah sama seperti sarjana teologi ya, menjadi sarjana teologi ya. Sama nanti juga khawatir, nggak ada lagi nanti khawatir. Jadi orang menulis khawatir jadi gini. Khawatir. Yang ada sekarang itu khawatir. Gitu ya. Jadi tidak ada lagi khawatir. Sama dengan khotbah misalnya, jadi khotbah. Nah, ini dikutip ya yang ini. Tetapi ketika penatua dan dia akan menjadi emeritus, yaitu menjadi ini dikutip ya dari tata gereja mungkin ya, dari Santoso. Oke, ada dikutip ya. Tapi kalau dikutip dia ini kan
kalau dikutip, ini seolah-olah yang dikutip dari pemikiran Santoso itu hanya hanya dia. Jadi yang benar itu, kalau kita mengutip pemikiran Santoso di sini, kutipannya di sini, jadi pindah di sini, kutipan 24. Itu dipindah. Nanti supaya pemikiran itu berasal dari Santoso semua, A, B, C, D, E. Oke. Nah, ini juga dalam cara mengutip ini tidak perlu italik karena dia bukan bahasa asing. Jadi kalau bahasa Indonesia tetap aja walaupun tanda petik tapi jangan italik. Karena ini karya ilmiah. Tapi kalau untuk khotbah misalnya supaya kita tahu itu ayat, bolehlah. Tapi kalau ini untuk ilmiah, tidak usah miring ya. Huruf miring itu hanya untuk bahasa asing. Di catatan kaki dia di buku. OGBKP itu pensiun penyatuannya 60 tahun. Oh, sama dengan pendeta ya. Oke. Nah, ini di alinea terakhir ini berangkat dari uraian di atas terdapat beberapa permasalahan yang muncul dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Pertama, hal yang menimbulkan pertanyaan adalah apakah yang menjadi pertimbangan. Nah, jadi dalam kata di latar belakang belum ada pertanyaan, tapi buatlah dia menjadi sebuah pernyataan. Misalnya pertanyaan yang pertama kan ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Pertama mengenai pemberlakuan sistem emeritasi terhadap pendeta. Nah, itu dia. Jadi pernyataan. Jadi pertanyaan pertama ialah hal yang menimbulkan pertanyaan tentang. Nah, ini pertanyaan ini tentang ini jadi tentang pertimbangan pemberlakuan sistem administrasi terhadap pendeta, penatua, dan diaken dalam gereja. Titik. Nah, nanti itu pertanyaan itu di rumusan masalah nanti kita angkat. Nah, baru kemudian karena sistem administrasi ini berlaku dalam gereja, apakah pelepasan jalur ibadah tersebut memiliki landasan yang tepat secara teologis? Nah, pertama baru buatlah kedua di sini kan, kedua tentang pemberlakuan
bukan tentang apa, bukan pemberlakuan, tentang ini, tentang landasan ini. Jadi nanti dicoret tentang landasan yang tepat secara teologis emeritasi. Tentang landasan yang tepat secara teologis emeritasi. Tentang landasan yang tepat, apa tadi Pak? Yang tepat secara teologis emeritasi. Tentang landasan yang tepat secara teologis emeritasi. Nah itu. Jadi ini nanti. Baru unsur penting apa yang terdapat dalam pemberlakuan. Baru yang ketiga, tentang unsur penting, ya, unsur penting yang terdapat dalam pemberlakuan sistem emeritasi. Nah, itu aja. Jadi dia bukan pertanyaan dalam pendahuluan itu atau latar belakang, bukan pertanyaan, tapi dia pernyataan. Karena dia pernyataan itulah menjadi persoalan nanti. Nah ini lagi, sehingga menimbulkan pertanyaan sebenarnya makna emeritasi bagi penuturan dan yakin. Nah, ini terus pertanyaan, ini titik. Apakah itu sebuah prestasi atau hanya prestise bagi mereka dikaitkan dengan pelayanan selama ini bagi Tuhan di GBKP. Jadi itu juga pernyataan Pak, bukan pertanyaan ya Pak. Ya harus dibuat jadi pernyataan. Ya. Jadi dirubah nanti kalimat ini ya. Jadi ini jadi pernyataan. Oke. Jadi apakah si emeritasi itu, jadi kalimatnya begini, apakah emeritasi itu sebuah prestasi atau hanya prestise bagi, nah, itu. Jadi bukan pertanyaan dia kan, itu aja kalimatnya nanti. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dia whether itu kan tidak pertanyaan, jadi dia hanya sebuah pernyataan. Menjelaskan. Maka nah nanti kalau sudah kalasis lebih tua apanya, jadi nanti di sini buatlah di BKP kalasis Medan Deli tua. Jadi tak usah lagi buat tahun ini, karena itu kan nanti akan dibahas dalam. Kemarin saya pernah belajar sejarah gitu kan Pak, ingat sama Kak dosennya, kalau mempelajari sejarah kita harus membuat tahun, itu beda sejarah dengan jurusan yang lain. Berbicara sejarah itu kan ada pembatasan, ada masa. Mau yang mana kita bahas gitu. Jadi makanya ya saya bergumul ya mungkin harus dibuat gitu Pak. Tapi bagaimana menurut Bapak? Nah, kalau kita buat secara nasional di BKP, barulah kita buat ini. Yang ini. Kita buat masanya. Karena hendak kita bahas semua di BKP. Tapi kalau kita sudah batasi di kalasis Medan Deli tua, tidak perlu. Tapi kalau mau perlu nanti pembahasan 1975 sampai 2020 itu di kalasis Medan Deli tua tahun itu. Padahal yang tahun ini kan bukan di Deli tua ini 1975. Nah, jadi kalau kita buat nanti kalasis Medan Deli tua 1975 sampai 2020, berarti peristiwa itu di kalasis Medan Deli tua. Padahal pembahasan emeritasi kan di sinode, bukan di kalasis Medan Deli tua. Nah, tapi nanti dalam pembahasan tentang
emeritasi itu, kita akan sebut ini angka ini. Oh ya Pak. Ya, oke. Jadi Gitu. ketika nanti ada pertanyaan, karena kita membahas sebuah klasis tidak secara global GBKP, maka kita nggak buat pembatasan tahun gitu ya Pak. Ya, Tapi nanti di dalam pembahasan tetap kita akan singgung tahun itu awal mulanya itu ada di GBKP ya Pak. betul. Bahwa peristiwa emeritasi itu dimulai 1975 dan bergeraklah sampai 2020. Lalu itu kan berimplikasi atau berpengaruh ke jemaat klasis Medan Deli Tua. Lalu bagaimanakah keputusan sinode itu, efeknya, implementasinya, atau penerapannya di klasis Medan Deli Tua? Apakah diterima atau ada kontroversi? Lalu kalau ada kontroversi apa itu? Nah itulah dilihat. Jadi dia bukan dibatasi tahun, karena tahun itu berbicara soal pembahasan emeritasi. Nah itu. Tapi kalau nanti misalnya kita membahas semua di BKP, maka kita buatlah 1975 2020. Nah, itu. Gitu ya. Nanti di atas judulnya begitu. Di judul yang tadi depan ya Pak ya, di cover ya. Dari depan. Baru identifikasi masalahnya. Oke. Ada di tulisnya. Nah, ditambahilah nanti di sini nomor 4. Bagaimana keadaan di klasis apa ini, klasis Medan Deli Tua tentang kontroversi ini. Dia aja nama klasisnya Pak. Eh? PMD, Pembangunan Medan Deli Tua. Jadi kami biasa singkat PMD. Oke. Nah, jadi terserah di sini bagaimana di klasis pembangunan Medan Deli Tua ini, kontroversi ini. Apakah gelar ini di klasis pembangunan Medan Deli Tua mengalami kontroversi atau tidak? Nah, dijelaskan nanti. Atau nomor 5 juga nanti bagaimana respon penatua dan diaken di PMD ini. Apakah mereka masih ngotot untuk tetap ada emeritasi atau tidak? Nah, nanti ini dibuat lagi karena ini kan apa namanya fakta, sehingga nanti ini juga akan masuk di latar belakang karena identifikasi masalah ini adalah bagian dari latar belakang. Jelaskan nanti sedikit bagaimana kontroversi emeritasi ini di klasis Medan Deli Tua. Dari 16 jemaat itu, berapa jemaat yang tanda petik membahas kontroversi ini? Atau apakah secara keseluruhan dari 16 jemaat runggun semua membahas kontroversi ini? Kalau semua berarti kan ini menjadi persoalan yang penting karena dia mengalami kontroversi. Nah, jadi kalau misalnya nanti dari 16, 10 yang mengalami kontroversi, itu menjadi datamu. Data. Dari 16 jemaat di klasis ini, 10 mengalami kontroversi. Berarti benar-benar keputusan emeritasi ini menjadi sebuah topik yang kita bahas, kita perlu teliti bagaimana keadaan atau namanya pengimplementasian emeritasi ini bagi penatua dan diaken di klasis PMB. Tapi Pak, kayak mana cara saya buat di latar belakang tentang keadaan itu kan saya belum interview Pak. Kan itu nanti di kemudian itu kan mengenai cara penelitiannya, baru interview kualifikasi kita bilang kan saya belum ada tanya-tanya Pak. Nah, kalau dalam sebuah tesis biasanya sudah sebelum kita menulis proposal dia sudah ada pra penelitian. Kita diasumsikan sudah tahu kondisi lapangan. Nah, itu makanya saya katakan tadi kalau kita kembangkan ke klasis berarti kan makin mengembang dia, makin lama nanti. Itu yang saya takutkan kemarin. Makanya saya khususkan ke jemaat Desmiria. Kalau itu kan kamu sudah tahu.
Nah itu, sehingga percepatan kita menyelesaikan tesis ini makin cepat. Nah kalau kita tingkatkan dia klasis, itu tadi dianggap sebelum proposal ini kamu sudah pra penelitian melihat keadaan jemaat 16 jemaat itu. Nah itu. Nanti jangan kau bilang lagi ini belum saya penelitian, saya kurang tahu. Enggak bisa. Karena itu dianggap, diasumsikan sudah tahu. Nah, kamu sekarang hendak membuat sebuah narasi di latar belakang ini, ada persoalan di 16 jemaat ini tentang emeritasi itu. Nah, dari 16 ada 10 atau 11 yang mengalami diskusi yang hangat tentang emeritasi. Nah, lalu sekarang kamu membuktikannya. Nanti di sinilah bagaimana cara membuktikannya di rumusan masalah. Nah, pertanyaanmu di sini untuk menjawab penelitian itu atau melakukan penelitian itu, maka ada pertanyaan inti yang harus kau jawab terus. Misalnya gini, bagaimana secara lengkap tentang munculnya gelar emeritasi GWKP dan perkembangannya. Nah, ini kalau ini pertanyaannya berarti ini bukan menjawab persoalan kita di klasis PMD. Pertanyaan utama kita ialah mengapa kontroversi emeritasi hangat dibicarakan di klasis PMD. Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang kau jawab dalam tesis ini. Nah, ini mengapa gelar emeritasi menjadi mengalami kontroversi, mengalami kontroversi di GBKP klasis PMD. Ini yang harus kau jawab melalui wawancara. Nanti ke setiap yang kau wawancarai, pertanyaanmu ini, pertanyaan utama. Pak Pendeta, di jemaat yang Bapak pimpin, mengapa kira-kira penatua dan deacon itu mengalami kontroversi atau pendapat yang berbeda tentang emeritasi ini? Nah, nanti dia jawab, bla 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 bla, itu kau catat. Itu jawabanmu. Karena nanti jawaban ini semua harus dijawab nanti di bab 3 dan bab 4 jawabannya. Terbukti nanti di bab 4, baru masuklah kepada kesimpulan. Bagaimana kesimpulanmu tentang kontroversi ini? Nah itu. Dan nanti dijawab di sini. Baru buatlah pertanyaan turunan untuk menambah, mendukung, mencari data ke pertanyaan inti. Ini kan pertanyaan inti nomor 1. Lalu turunannya apa? Mengapa? Kalau sudah mengapa di sini, misalnya apa faktor-faktor atau faktor-faktor apa yang membuat kontroversi itu? Apa yang menyebabkannya? Atau faktor-faktor apa yang menyebabkan kontroversi emeritasi itu? Tentu mungkin karena mereka kurang paham, atau mungkin ada yang ingin prestise, penghargaan. Kalau mati nanti ada ditulis di salibnya pertua emeritasi, berarti kan prestise. Atau mungkin sebagian nggak perlu dia prestise, yang penting melayani Tuhan. Nah, itu kan banyak nanti faktor yang membuat mereka mengalami kontroversi. Lalu apa solusinya? Nah, di sini tawaran tesis kita. Apa solusi kontroversi ini?
Nah, bagaimana nanti secara akademis Desmiria memberikan tawaran solusi atas kontroversi ini. Tentu nanti itu akan dijawab. Tanyalah ke para pendeta itu. Menurut Pak Pendeta, kira-kira apa solusinya? Mungkin dia mengatakan, ini hapuskan aja lah ini. Gak ada gunanya ini. Atau ada yang mengatakan, wah bagus ini. Wah, kita perlu buat peraturannya, kita sahkan lagi di sinode atau begini. Nah, jawaban itu nanti dapat dari wawancara kita, dari mereka. Sedikit dulu Pak, kan kita kan judulnya ini untuk pertua dan diaken, penatua dan diaken. Ya. Terus yang kita interview ikut juga pendeta ya Pak? Atau hanya penatua dan diaken saja? Atau hanya gimana Pak? Semua? Karena yang melayani di jemaat itu kan pendeta. Yang mengetahui kontroversi itu kan dia. Lalu kita yang mau dibahas. Ya, Ya, Pak. kita wawancarailah pendeta yang melihat kontroversi itu. Misalnya nanti klasis Medan PMB ini ada kan Runggun, katakanlah Runggun Medan contoh. Pendeta itu kan tahu untuk kontroversi itu. Kita wawancarai dia. Nah, baru kita wawancarailah si penatua itu lagi. Itu kan berkualitas. Pendeta kan berkualitas. Kedua, penatua berkualitas. Jadi siapa lagi yang berkualitas yang mengetahui kontroversi ini? Nah, itu kan bisa pendeta klasis. Karena dia tahu semua di klasis-klasis ini mengalami kontroversi, pasti ada solusi dari dia. Artinya begini ya Pak, topik kita memang penatua dan diaken, tapi tidak hanya mereka yang untuk menjadi sumber informasi saya nanti untuk mengambil data, jadi oleh pendeta atau bahkan mungkin jemaat gitu ya Pak ya? Betul, jemaat yang berkualitas. Artinya dia ketua runggun jemaat itu. Atau dia ketua, katakanlah, pemerhati GBKP di tempat itu. Itu berkualitas dan dia memberi kontribusi misalnya kepada kontroversi ini. Dia punya pengalaman misalnya tentang kontroversi emeritasi ini. Oh, itu bisa, berkualitas dia. Jadi sumber kita ialah berkualitas. Jadi tidak hanya pertua itu kan objek masalah. Nah, tapi untuk menjawab persoalan itu kan kita butuh orang lain yang memberi insight, masukan. Nah, itu nanti di sini tuh apa solusinya. Itulah solusi akademisme kan. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan. Saya mewawancarai dari kalangan akademisi, saya wawancarai kalangan pendeta, saya wawancarai kalangan penatua dan diaken. Maka hasilnya bla 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 bla. Solusi menurut saya untuk mengatasi kontroversi bla 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 bla. Wah, itu kalau dibaca orang ini nanti benar-benar sebuah penelitian yang original dan orang bangga melihat membaca tesis ini. Nah, itu. Lalu tujuannya tentu ya. Berarti yang perumusan masalah yang 3 saya buat udah kita gantilah dengan yang Pak buat itu ya Pak ya. Ya. Yang mengenai sejarah apa, tapi itu mungkin nanti ada di pembahasan, tapi itu tidak lagi menjadi perumusan masalah ya Pak. Ya. Rumusan masalah itu ialah pertanyaan kita untuk menjawab penyelesaian tesis kita. Nah, itu. Sebentar ya. Bang, nanti ke teleponnya sedang bimbingan. Nah, jadi begitu dia. Jadi nanti pembahasan kita tentang sejarah kan pasti ada nanti di bab 2. Nah, lalu bagaimana para pejabat gereja memakai emeritasi, itu nanti penjelasan di bab 3. Lalu terjadilah dialog atau terjadilah kontroversi setelah dilaksanakan emeritasi, maka begini itu kan nanti di situ. Lalu mengapa terjadi kontroversi, itu tadi faktor-faktor apa yang menyebabkan. Nah, jadi inilah pertanyaan kita. Makanya nanti kalau sudah kamu setujui misalnya yang ini harus kau tempel terus di depan mejamu, di depan meja belajar. Tempel terus besar-besar ini. Bangun pagi, mengapa ya gelar emeritasi ini menjadi kontroversi di GBKP? Siapa yang kutanya? Ya itu. Lalu apa yang menyebabkannya? Siapa yang kutanya? Atau buku apa yang kubaca ya? Lalu apa solusinya? Siapa ya kira-kira? Itu. Jadi ini terus ditempel. Maka kemana kita bergerak, kemana kita membaca, cari ini. Semua mencari jawaban ini.
Bertemu orang, ini siapa ini? Ini tahu nggak dia ini? Ngobrol-ngobrol dulu, tahu dia. Oh, tanyalah. Nah, makanya nanti sebelum wawancara, kita harus membuat daftar isi wawancara itu. Jadi kita bertemu orang menjawab bab 2, menjawab bab 3, menjawab bab 4 gitu. Nah, itu nanti juga bisa Desmiria tonton bagaimana cara membuat wawancara di YouTube saya ya. Di situ cara membuat wawancara secara kualitatif. Nanti juga bisa saya share ke Desmiria ya. Bagaimana cara membuat wawancara. Gitu. Jadi setiap hari ini di meja kita. Kalau bisa kopean kita di kantong kita ini. Pertanyaan ini. Kemana kita bergerak, ini jawab. Ada kesempatan, jawab. Baru ada buku, cari jawabnya di buku. Nah, itu. Baru selesai kita ini. Artinya setiap hari, nanti misalnya habis pelayanan ini, ngobrol-ngobrol dengan penatua. Pak Pertua, kenapa ya Bapak Pertua ini sekali membahas ini, emeritas ini, begini-begini. Pulang nanti ke rumah, langsung ketik di bab 3. Menurut sintua ini Pertua ini, simpan terus. Nanti soal menyusun-nyusunnya nanti. Tapi ada data ditemukan, ada pendapat ditemukan. Jadi sambil melayani, sambil wawancara jalan. Nah itu. Tapi pertanyaannya ini semua. Jangan lari dari sini. Karena kalau lari dari sini nanti banyak lagi yang penting yang mau dibahas. Sehingga lupa kita menyelesaikan tesis kita. Karena terlampau banyak pertanyaan di otak kita. Maka kita batasi pertanyaannya ini. Inilah terus cari setiap hari jawabannya. Ketemu sedikit ketik, ketemu sedikit ketik. Ada buku langsung ketik. Buku ini, halaman ini, ketik. Nah, karena nanti bisa hilang. Karena inspirasi itu mungkin datang sedetiknya. Jangan-jangan ketika gendong si Aaron, mengapa? Oh ini, letak dia ketik, habis itu gendong lagi dia. Nah itu cara menyelesaikan tesis. Nah kalau tidak nanti nggak selesai. Ya, jadi harus pertanyaan ini bangun tidur jawab pertanyaan ini. Nah, di mana-mana sedang melayani habis khotbah, lihat jemaat ini cocok ini wawancara, ya tanya atau sering-sering aja. Dia ada ide sedikit nanti ambil catatan, catat sebelum lupa. Karena nanti bisa lupa. Lalu sampai di rumah catatan kita itu ketik pindahkan ke komputer. Nah, jadi buat nanti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 udah catat di situ semua. Masukkan dari itu. Nanti membuat narasinya kan sudah gampang gitu. Duduk dengan tenang, sediakan waktu. Topik apa sekarang? Bab ini kan nanti kalau apa ya, kita lanjut dulu soal membuat wawancara ini. Nah, makanya saya katakan tadi harus ada istilah daftar isi. Daftar isi ini bukan daftar isi tesis ya. Daftar isi wawancara maksudnya. Nah, bab 1 kan kita anggap ini sudah selesai yang kita bahas sekarang. Bab 2 ini kan soal definisi. Nah, definisi ini berarti carilah apa arti emeritasi. Ini bisa dari buku, bisa dari wawancara, tanya orang, menurut Bapak kira-kira apa artinya dari emeritasi? Nah, nanti pulang ke rumah tulis di sini langsung, buka bab 2. Tulis menurut profesor ini bahwa emeritasi itu bla 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 bla, tulis di situ. Nah di bab 3 nanti, bab 3, oke, nah di bab 3 nanti judulnya ini kan soal metodologi atau apa nanti terserah. Buat nanti 31 apa? Sudah kau buat kian apa namanya isinya? 33 apa? 34 apa? Lalu pertanyaan-pertanyaan tentang ini catat. Ketemu orang catat. Oh ini sudah terjawab, centang. Ini sudah terjawab, centang. Itu.
Jadi sudah kau buat bagan daripada tesis itu. Bab 4 misalnya apa isinya? Maka nanti 41 apa isinya? 42 apa isinya? Nah, jadi setiap hari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ini. Pulang ke rumah, sudah terjawab satu centang. Atau tambah lagi, tambah. Baru setiap hari berisilah jawaban kita terhadap pertanyaan yang 3 tadi ini. Nah, yang pertanyaan 3 ini kita buat daftar isi pertanyaan kita bab per bab. Ini. Nah, makanya dia mudah menyelesaikan tugas kita. Kalau tidak kita buat nanti pertanyaan daftar isi pertanyaan kita itu, habis waktu kita nanti. Nggak tahu kita apa yang mau dikerjakan. Nah, kalau misalnya kita buatlah di bab 3 ini. Coba kita lihat dulu apa namanya sistematika, kerangka teoritis, dampak emeritasi, ya. Ini dampak emeritasi bagi perkembangan gereja serta kontroversinya dan hipotesa penelitian lapangan. Nah, berarti 31 dampak. Di sini nanti 31 dampak. Dampak emeritasi. 32 tadi apa? 32 kontroversi emeritasi. Kontroversi emeritasi. Di sini 32 kontroversi emeritasi. Di sini hipotesa misalnya. Di sini apa? Jawab ini. Jadi nanti setiap bertemu orang, apa ya dampak emeritasi ini? Nah, ketemu orang, Pak, pernah nggak dengar istilah emeritasi diaken atau pertua? Oh pernah. Nah, menurut Bapak apa dampaknya? Bla 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 bla, catat. Sampai di rumah nanti buka komputer, tulis di sini. Dampak. Ketik terus, nah, simpan. Pergi lagi jalan-jalan. Nah, atau baca buku, dapat buku, masukkan ke sini. Masukkan, itu. Karena sudah penuh nanti ini barulah mulailah susun kalimatnya. Itu beda dengan yang penelitian kualitatifnya tadi ya Pak, karena kan kalau dari penjelasan Bapak, saya berjumpa dengan siapa saja dulu, saya mendengarkan. Atau yang maksud Bapak itu, ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang di wilayah klasis PMD tadi, yang untuk saya tanya, yang mana maksudnya? Ya, sambil jalan itu. Kan banyak data ini nanti dapat. Ada yang kan wawancara itu ada yang terstruktur. Wawancara yang terstruktur itu kita wawancarai orang-orang yang tadi di struktur yang berkualitas. Tapi terkadang kan kita bertemu orang yang kita anggap tiba-tiba berkualitasnya ini, wawancarai. Itu namanya wawancara tidak berstruktur. Tapi masih dalam lingkungan PMD ya Pak? Ya, jangan kayak yang lain. Ya, harus di PMD itu. Nah, misalnya bertandanglah desniria ke Kerunggun, katakanlah di Kampung Lalang contoh, ketemu ada di situ masih waktu nunggu ibadah misalnya atau nunggu pertemuan, datang pertua, ini kayaknya ngerti nih, cerita dulu siapa namanya pertua ini. Oh maaf Pak, bisa nggak ngomong sebentar? Oh bisa. Apa itu? Ini aku ini gelisah soal pertua emeritas ini, apa itu kira-kira ya? Itu kan terbakar semangat dia. Bla 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 bla, sambil rekam atau sambil catat terserah. Pulang ke rumah nanti catat pembicaraan itu. Siapa namanya? Mohon maaf Pak, pertua apa namanya? Umurnya berapa? Udah berapa tahun melayani? Nah, nanti buatlah catatan di bawah. Pertua Elisa Sembiring dari Glasis jemaah ini usia sekian dan sudah sekian puluh tahun melayani sebagai bla 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 bla. Menurut beliau begini. Itu. Nanti saya buat perbatinnya, perlu ya Pak ya. Nanti perbatin hanya untuk kita. Tidak perlu nanti masukkan ke tesis itu. Kalau ditanya nanti ada wawancara kalian, ada ini buktinya. Itu. Itulah cara kerjanya. Jadi sambil bergerak kita ini sekarang terus berpikir bagaimana menyelesaikan pertanyaan ini. Pertanyaan inilah yang harus kita jawab dengan sesegera mungkin. Yang 3 ini kita jawab.
Kalau ini sudah terjawab, tesis ini sudah selesai. Nah itu. Jadi cara kerjanya begitu terus. Buatlah dia target menjawab pertanyaan ini 1 bulan, berarti sekarang bulan Mei, ini berarti Mei selesai. Ini 6 selesai. Ini 7 selesai. Bulan 8 saya mengkompilasi lah, membuat narasi atau bab satu-satu bab selesai kerjakan. Udah. Kita harus ingat nanti bulan 9 ini sudah harus final. Nah, jadi cara kerjanya begitu. Satu pertanyaan kalau bisa dikerjakan setengah bulan, langsung ketik kirim ke saya, udah saya bimbing, lanjut lagi bab 3, lalu pertanyaan saya bimbing, lanjut selesai. Nah, kalau bab 2 ini teori, teori-teori tentang membahas emeritasi. Jadi kalau teori itu kan buku-buku siapa yang kau gunakan membahas teori emeritasi, ilmu-ilmu siapa, ya kan banyak nanti misalnya orang membahas emeritasi baik secara umum, lalu buku utamamu yang membahas emeritasi ini buku apa? Bisa tata gereja, bisa hukum siasat gereja, atau bisa hukum konversi, macam-macam. Itu nanti kau utarakan. Buku-buku yang saya gunakan dalam membahas tentang teori kontroversi emeritasi ini adalah sumber-sumber utama yang berkaitan dengan ini, membahas dokumen-dokumen emeritasi adalah tata gereja GBKP. Dalam tata gereja GBKP pasal sekian menyebut bla 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 bla. Ini menjadi kontroversi kalau dilaksanakan pemberlakuannya di jemaat bla 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 bla. Nah, itu pembahasan teori. Nah, jadi kalau ada teori-teori lain, buku-buku lain yang membahas itu, masukkan. Nah, supaya jangan lambat nanti mengerjakan bab 2. Bab 2 itu masukkan aja teori-teori yang kau gunakan dalam penulisan tesis ini. Karena ini kerangka teoritis. Oke. Kita kembali ke atas. Tadi sudah sampai masuk kepada penulisan. Tujuan penulisan tadi sudah saya katakan. Tentu kalau kita bertanya tadi mengapa gelar ini menjadi kontroversi, tujuannya ialah supaya saya mengetahui mengapa ini terjadi kontroversi. Lalu tujuannya apa? Supaya saya tahu apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan kontroversi ini. Tujuannya apa? Supaya saya tahu solusinya menghadapi kontroversi ini. Demikian nanti kepada manfaat. Nah, jadi setelah ini ya, setelah tujuan langsung manfaat ya. Jangan langsung metodologi. Nanti nomor 17 itu di sini pindahkan ke atas. 16 ini ke bawah. 17 langsung itu manfaat. Ini 16 ini langsung manfaat. Baru 17 metodologi ya. Bukan metode. Ini metodologi. Nah, jadi di metodologi ini langsung aja kau begini, jangan lagi berteori, jangan lagi metodologi yang berasal dari kata metode, logos, jangan lagi. Dalam tesis ini saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang saya sebut di atas, saya menggunakan metodologi kualitatif. Nah, itu yang kita. Jadi pilihannya ialah metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif. Untuk mengumpulkan data dalam metodologi kualitatif ini saya gunakan wawancara. Wawancara itu akan saya laksanakan kepada 16 jemaat di klasis PMB. Dari 16 klasis itu saya akan memilih random orang-orang yang berkualitas yang akan saya wawancarai. Semisal pendeta klasis, pendeta jemaat, pertua, diaken, atau warga jemaat yang mengetahui seputar kontroversi ini. Nah itu, jadi itu apanya narasinya dibuat di metodologi ini. Lalu setelah data saya kumpulkan, maka data itu akan saya analisa. Lalu dari analisa itulah saya akan menyimpulkan pembuktian saya
terhadap penelitian ini. Apakah kontroversi ini menjadi sebuah hal yang perlu diteruskan atau tidak? Atau apa solusinya? Nanti akan saya temukan dalam analisa data dan kesimpulan saya. Itu di metodologi penelitian. Itu aja isinya nanti. Kalau soal metodologi laboratorial research itu semua penelitian itu melakukan. Manfaat tadi sudah saya katakan dipindahkan ke atas ya. Baru sistematika, refleksi, teologis. Oke. Nanti disempurnakan ini misalnya refleksi teologis perhambatuan di GBKP klasis PMB. Kesimpulan dan saran. Kalau daftar pustaka ini nanti tidak usah, ini pada akhir tesis ini nanti daftar pustaka. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan? Sudah Kak, itu aja dulu Kak. Oke, ini saya kirim ya. Berarti gini ya kan Pak, sambil saya mengerjakan bab 2, karena kan bab 2 masih teori-teori lah kita bilang, saya cicil lah untuk menjawab pertanyaan yang tadi ada 3 gitu ya Pak, ke Bapak ya. Ya. Nanti itu masukkan aja di bab 3, di mana bisa dia menjawab pertanyaan penelitian untuk tesis ini. Ya, khusus nanti untuk bab 3 mau jawab masih yang pertama gitu ya Pak ya, baru sambil nanti saya mengirim bab 2 teori-teori tadi, rangka teori tadi, saya kirim juga lagi hasil dari wawancara saya, jawab pertanyaan nomor 1. Ya. Ya Pak? Ya. Artinya nanti bab 3-nya, bab 4-nya sudah bisa ada isi jawaban-jawaban kita terhadap pertanyaan besar kita itu. Gitu ya. Nanti seberapa yang ada pun bisa kita datang untuk diskusi supaya bisa semakin cepat selesai ya. Oke lah, begitulah pertemuan kita hari ini. Semoga Aaron semakin lekas sembuh dan Ibu juga bisa melakukan penelitian dengan baik ya. Baiklah, sebelum kita menutup kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pagi ini kami telah berbincang dengan hamba-Mu Pendeta Lesmirdia Ginting dalam rangka mematangkan penelitiannya. Kiranya Tuhan beri hikmat kekuatan bijaksana baginya sehingga penelitian ini boleh dikerjakan tahap demi tahap dengan baik. Kami mohon juga Tuhan memberkati keluarganya, suami dan anak-anaknya sehingga mereka mendukung untuk penyelesaian tugas ini. Terkhusus buat Aaron, Tuhan beri kesembuhan, pemulihan supaya Ibu sendiri bisa konsentrasi untuk menuliskan bab 2 dan seterusnya. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Baik ya, selamat pagi, Bunjujua. Ya Pak, shalom.